Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Idu Febrian Dikawiba, founder Ziyadah Consulting. Perkenankan, kali ini saya berbagi mengenai 7 hal yang perlu diperhatikan menurut saya jika kita melakukan syirkah atau kerjasama dalam berbisnis. Yang pertama, karena syirkah ini berkaitan dengan akad, maka akad syirkah harus sudah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah kondisi keuangan perusahaan harus sehat. Yang ketiga, dalam perusahaan ada kemungkinan pengembangan dan perbaikan yang bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, kita harus melihat komposisi tim pengelola pada perusahaan, terutama komposisi leader atau top management. Leader itu ada beberapa ya, ada top management, ada middle management, dan ada floor management. Top management ini biasanya para direksi, kemudian middle management biasanya para manager, ya, general manager, kemudian floor management biasanya disebut supervisor. Kemudian kita juga harus memperhatikan partner bisnis yang dipilih oleh perusahaan, karena partner bisnis ini menggambarkan level dari perusahaan yang akan kita ajak kerjasama atau kita memberikan investasi di perusahaan tersebut. Kemudian kita perlu lihat juga ada standarisasi dan sistem yang telah dimiliki perusahaan. Seberapa banyak standarisasi yang sudah ada dan sistem yang sudah ada yang telah dimiliki perusahaan, ini juga akan menggambarkan bahwa semakin banyak standarisasi dan sistem yang telah dimiliki dan dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut profesional. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah perencanaan setelah syirkah berakhir dalam kondisi apapun. Maksudnya kondisi misalkan perusahaan ini mengalami kebangkrutan, ya, itu bagaimana? Ya, perencanaannya bagaimana? Atau bisa disebut exit plan-nya bagaimana? Kemudian apabila juga kondisi perusahaan ini atau kerjasama ini berakhir, ya, karena dalam kerjasama itu harus ada jangka waktunya ya. Nah, jika berakhir bagaimana exit plan-nya? Biasanya misalkan asetnya ini mau diapakan gitu kan. Kemudian cash-nya, jika berupa aset bagaimana, jika berupa cash bagaimana. Ya. Tapi hari ini kita akan membahas lebih detail satu poin saja. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas 6 poin lainnya. Jadi kali ini kita akan membahas akad syirkah yang sesuai dengan syariat Islam. Perlu kita ketahui bersama, akad di dalam Islam itu ada 4 ya. Yang pertama, akad mu'awadah. Mu'awadah.
yaitu akad komersial ya. Jadi contohnya adalah akad jual beli ya, ini termasuk dengan akad komersial. Kemudian yang kedua, akad tabaruan atau akad sosial, contohnya adalah hibah ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga baru akad syarokah atau akad syirkah yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi yang keempat, akad tawsiqat atau akad penjaminan ya. Akad penjaminan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, maka kali ini kita membahas yang nomor 3, akad syarokah. Akad syarokah secara garis besar dibagi dua. Akad syarokah secara garis besar dibagi dua. Yang pertama akad yang pertama syarokah secara amlak atau bekerja sama secara atau syarikat secara kepemilikan. Contohnya adalah harta warisan, itu adalah milik bersama ya. Yang kedua, syarokah ukut atau transaksional. Nah, akad kerjasama bisnis termasuk dalam akad syarokah ukut, yaitu akad transaksional, yang para ulama membaginya menjadi 5. Yang pertama ya ada mudharabah. Yang kedua ina. 3 ada. 4 7. Kelima mufawadah. Baik. Tapi yang biasa terjadi adalah saat ini biasanya akadnya syarikah mudharabah, kemudian inan dan abedan. Saya akan coba menerangkan satu persatu. Jadi yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah itu investor memberikan modal kepada pengelola, tetapi investor tidak ikut bekerja. Maka secara syariat keuntungannya dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati di depan ya, dari laba bersih, dan kemudian kerugiannya ditanggung seluruhnya 100% oleh sohibul mal atau investor ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan, biasanya pada saat kerjasama kita ini memiliki waktu, ini pembagian hasilnya tidak boleh di tengah-tengah atau dilakukan setiap bulan. Misalkan perjanjian kerjasama kita 1 tahun, maka seharusnya pembagian hasilnya di belakang akhir usaha. Kenapa? Karena pada saat jadi yang dipakai sebenarnya adalah yang dimaksud laba bersih tadi adalah sebenarnya pengembangan modal ya. Jadi jika kita menanamkan modalnya 100 juta di awal syirkah, nah 100 juta ini di akhir syirkah jadi berapa? Maka yang dibaca bukan laporan laba rugi, tetapi yang kita baca kalau dalam akuntansi adalah neraca. Nah, di situ ada komposisi
aktiva dan pasiva ya. Ya, aktiva berupa aset ya atau harta tetap, harta lancar ya. Kemudian ada kewajiban dan sebagainya, sehingga perkembangan dari modal setelah dipotong kewajiban yang baik jangka panjang jangka pendek di akhir syirka, itulah jika ada kelebihan itulah laba bersih. Jadi bukan yang dimaksud laba bersih itu yang ada di laporan laba rugi setiap bulan, maka itu masih semu. Bisa jadi bulan ini kita mendapatkan keuntungan, di bulan yang kedua kita mengalami kerugian, maka harus dihitung di akhir syirka. Ini harus kita perhatikan bersama. Maka mudharabah keuntungannya dibagi sesuai dengan persentase. Ya, biasanya boleh 50-50, 50% dari laba bersih, boleh 60-40, 70-30, tergantung kesepakatan. Tapi kalau kerugiannya semuanya ditanggung oleh pemilik modal atau sigulman. Ya. Kemudian yang kedua adalah inan. Inan ini syirka yang semuanya menaruh modal dan semuanya bekerja. Ya, maka keuntungannya sama dengan mudharabah, dibagi sesuai dengan kesepakatan di depan, tetapi kerugiannya sesuai dengan porsi modal yang ditanam. Misalkan ada kerjasama 3 orang gitu ya, maka misalkan yang pertama menaruh komposisi modalnya 40%, misalkan dari 100 juta berarti komposisi persennya 40 juta. Kemudian kedua menaruh porsi modal 30%, sehingga 30 juta. Yang terakhir juga 30%, sehingga 30 juta. Nah, ini kerugiannya nanti dibagi sesuai dengan porsi modal. Ya, kalau 40 juta ini adalah 40% dari 100 juta, maka nanti jika mengalami kerugian setelah dihitung di akhir masa syirka, setelah dihitung dari di akhir masa kerjasama bisnis ini, maka yang ditanggung adalah 40%. Ya, misalkan kerugiannya 1 juta, berarti yang ditanggung 100.000. Ya, oleh si A, ya, si B berarti 300.000, si C berarti juga 300.000. Ya, jadi si kainan ini semuanya menaruh modal dan semuanya bekerja. Ya, kemudian abdan ini kerjasama yang tidak menggunakan modal uang, dia menggunakan keahlian. Seperti misalkan arsitek dengan teknik arsitek dengan teknik sipil, ada proyek kita kerjakan sama-sama, modal dari yang mesen proyek tersebut ya, kemudian kita punya skill saja. Kemudian wujud adalah menggunakan nama besar seseorang, jadi menggunakan networking ya, bisa jadi networking seseorang untuk bisa digunakan hal itu digunakan, nama besar tersebut digunakan untuk mengambil manfaat dari yang lain. Nah, misalkan orang ini mengenal sebuah perusahaan supplier gitu ya, dengan orang ini mengenal supplier tersebut, kita bisa mengambil barang dari supplier tersebut misalkan dengan bayar tempo. Maka orang yang mengenal tadi bisa dikatakan adalah bagian dari syirka kita, sehingga dia berhak untuk mendapatkan keuntungan dari dia mempunyai kenalan supplier tadi yang bisa kita gunakan untuk kita mengambil bayar tempo. Kemudian yang kelima, mufawadah, kata para ulama dan para ustadz kami adalah gabungan dari atau akad syirka gabungan dari keempat tadi. Baik, hal ini perlu kita perhatikan karena sebagai pengusaha muslim seharusnya kita memang selalu mengedepankan syariat Islam dalam kita mengerjakan usaha kita, dalam kita berbisnis. Sebelum kita memperhatikan atau menata bisnis kita dengan ilmu dunia, ya, dengan ilmu bisnis atau ilmu manajemen, maka kita perlu sangat mempelajari fikih muamalah, sehingga dalam kita mendapatkan harta dari bisnis kita, dia adalah harta yang halal sehingga berkah dan ridho ya Allah. Baik, saya kira cukup kali ini. Di video kali ini saya berbagi untuk mengenai 7 hal dalam syirka yang menurut kami perlu diperhatikan. Yang pertama adalah akad syirka atau akad syirka yang sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.